Aku isi data diri, kemudian aku pilih tipe HP yang paling mahal, terus aku jadiin stories di WA. Aku bilang gitu ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. HP itu sama aja kita menghambat proses terkabulnya doa kita. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Dana Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang detachment. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum yang namanya detachment? Detachment sendiri secara bahasa itu artinya melepaskan. Nah, ini tuh suatu hal yang penting atau komponen yang penting banget buat teman-teman yang ngamalin sholawat. Supaya nggak ada lagi yang namanya kayak gini. Kak, aku udah ngamalin sholawat tapi hajat aku belum juga terkabul. Nah, mungkin nih ya, ada satu hal yang belum teman-teman terapin, yaitu detachment. Nah, seperti apa lengkapnya mengenai detachment ini? Simak terus videonya ya. Dari sekian banyak list doa atau harapan atau sesuatu yang aku minta kepada Allah, itu hampir semuanya 100% itu dikabulin saat aku benar-benar detachment atau melepaskan atau berserah diri sepenuhnya, gak hanya setengah-setengah gitu ya. Nah, makanya detachment atau proses melepaskan itu adalah hal yang sangat penting nih buat teman-teman yang mungkin sekarang punya hajat, punya impian, terus ditambah dengan ngamalin sholawat. Nah, kenapa kok sampai sekarang hajatnya belum terkabul? Nah, mungkin di bagian detachment ini kita tuh belum bener-bener 100% gitu. Detachment itu gampang sulit. Kenapa gampang? Karena sebenarnya kuncinya cuma satu, gak usah kebanyakan mikir. Nah, tapi juga sulit karena sebagian dari kita, termasuk aku sendiri, itu masih sering banget overthinking atau kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir di sini biasanya akan menimbulkan pertanyaan. Kapan ya doa aku akan terkabul? Kenapa ya doa aku belum terkabul? Bagaimana ya caranya Allah akan mengabulkan doa aku? Nah, kebanyakan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, selama kita masih kebanyakan mikir, nanya kapan, bagaimana, itu artinya kita belum benar-benar melepaskan, kita belum sepenuhnya menyerahkan kepada Allah. Kita masih mikir dengan kemampuan diri kita sendiri, kita masih mengandalkan ya secara tanpa sadar gitu ya, kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Dari sekian banyak kisah keajaiban sholawat yang teman-teman ceritakan kepada aku, baik itu melalui DM maupun chat WhatsApp, nah, setelah aku baca-baca ulang, setelah aku analisis lagi, kebanyakan dari mereka mendapatkan keajaiban sholawat ataupun hajatnya terkabul, doanya terkabul, itu setelah mereka benar-benar detachment atau benar-benar melepaskan. Yang sebelumnya biasanya nanya, Kak, kenapa ya kok belum terkabul? Kapan ya kira-kira terkabul? Bagaimana ya? Nah, itu mereka nggak kayak gitu lagi. Mereka benar-benar detachment. Mereka lebih fokus kepada enjoy the process gitu ya. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Contohnya nih ya, yang banyak teman-teman curhatin ke aku itu adalah masalah pekerjaan. Kayak misalnya belum dapat pekerjaan gitu ya, terus mereka ngamalin sholawat. Nah, sebelum-sebelumnya nanya, Kak, kenapa ya aku belum juga dapat pekerjaan gitu. Nah, aku bilang ya udah enjoy the process, terus aja sebar lamaran kamu dimanapun yang kamu bisa gitu. Nah, akhirnya setelah mereka benar-benar enjoy the process, mereka nggak kebanyakan nanya lagi, ya akhirnya keajaiban itu datang gitu. Simpelnya detachment itu kayak gini, kita ngamalin sholawat, setelah itu kita berdoa, kita sampaikan apa yang kita minta, apa hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu detachment, lepasin, serahkan sepenuhnya kepada Allah, benar-benar 100%. Buang jauh-jauh pikiran kayak kapan ya doa aku akan terkabul, bagaimana ya cara Allah akan mengabulkan. Nah, yang kayak gitu tuh kita buang jauh-jauh. Supaya kita nggak kepikiran ke hal-hal yang kayak tadi, maka kita harus mengalihkan fokus kita. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Contohnya nih, teman-teman pingin punya impian gitu ya, kuliah ke luar negeri. Nah, kita ngamalin sholawat, terus kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya udah kita lepasin, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Masalah kapan waktunya, bagaimana cara Allah mengabulkan, ya udah kita lepasin, bukan urusan kita gitu. Nah, kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Contohnya adalah belajar bahasa asing.
Terus kita cari info-info beasiswa, kita tanya-tanya kepada orang-orang yang udah pernah dapat beasiswa ke luar negeri. Pengalaman nyata yang aku rasain sendiri dengan proses detachment atau proses melepaskan ini, itu ketika aku pingin punya HP iPhone. Di video-video yang sebelumnya sempat aku singgung ya mengenai masalah ini, tapi aku ceritain ulang lagi karena saat aku pingin HP iPhone itu bener-bener kayak yang gak ngotot, gak yang harus berusaha yang terlalu keras gitu ya, tapi terkabul gitu loh. Karena ya itu tadi, salah satunya adalah bagaimana mengolah hati kita supaya benar-benar melepaskan. Kalau nggak salah tahun 2020 itu kan sempat booming masalah kamera HP iPhone yang titik 3 itu. Nah terus aku iseng lihat di website resminya di iBox itu berapa sih harganya iPhone gitu ya, karena selama ini tuh ya nggak kepingin banget ya buat punya HP iPhone, cuman ngecek aja, iseng aja gitu. Nah setelah dicek, oh harganya ternyata fantastis banget ya, harganya mencapai 20 jutaan gitu. Terus ya aku iseng pesen ke iBox, aku isi data diri, kemudian aku pilih tipe HP yang paling mahal, terus aku jadiin stories di WA, aku bilang gitu ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, HP iPhone. Udah kayak gitu doang. Jadi iseng, terus kayak yang afirmasi, berdoa, dan ya udah lepasin gitu. Nggak aku pikir-pikir lagi. Sesekali pernah masuk list dalam doa aku setelah sholat gitu, ya Allah, pingin ganti HP nih, pingin ganti HP iPhone gitu. Tapi nggak yang ngotot, nggak yang gimana-gimana, nggak kebanyakan mikir kapan ya, bagaimana caranya ya, itu nggak aku pikirin banget. Bener-bener lepasin, bener-bener detachment banget. Alhamdulillah tahun 2021 kesampaian deh punya HP iPhone yang harganya nggak normal itu. Buat aku nggak normal ya, karena dari dulu aku HP-nya Xiaomi yang harganya 2 jutaan. Meskipun yang aku punya sekarang itu nggak sama persis seperti yang aku tulis di stories WA, karena waktu itu aku pesennya itu HP iPhone yang iPhone 11 gitu ya, yang harganya 20 jutaan lebih itu, yang nggak masuk akal itu untuk ukuran HP. Buat aku nggak masuk akal gitu ya, karena 2 jutaan udah bisa kok beli HP bagus. Nah tapi karena emang nggak kebanyakan mikir, terus nggak kayak yang ngotot banget, ya akhirnya punya gitu, akhirnya dapet. Gak persis pun gak apa-apa, karena ini adalah pilihan terbaik dari Allah. Terus kak, dapat HP-nya itu gimana? Apa dapat hadiah, kayak dapat giveaway, atau bagaimana prosesnya biar dapat ini HP? Nah, karena aku udah bilang ya, kalau kita melepaskan, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, gak kita sangka-sangka. Nah, ini aku beli HP ini itu karena rezeki. Waktu itu ada salah satu video aku yang viewsnya itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi pendapatan aku di bulan itu 2 kali lipat dari pendapatan aku di bulan-bulan yang sebelumnya. Intinya dapat rezeki lebih gitu dari YouTube. Nah karena emang dapat rezeki yang lumayan gitu ya, terus aku bilang ke ibu aku, Bu kayaknya aku pingin ganti HP deh, pingin punya HP iPhone gitu. Terus ibu aku mendukung, ibu aku merestui, ya udah beli gitu. Udah prosesnya kayak gitu, dapat rezeki dari views video yang lebih dari yang biasanya, sehingga pendapatannya juga lebih. Ya udah tinggal beli gitu, gak kebanyakan mikir, karena emang udah kepingin, ya udah beli aja. Jadi balik lagi ya ke masalah detachment. Detachment itu artinya melepaskan, menyerahkan sepenuhnya, atau ada yang bilang nothing tulus, gak ada beban, gak ngotot, gak ngoyo. Nah caranya adalah gimana? Kita gak usah kebanyakan mikir, karena masalah kapan, masalah bagaimana caranya hajat kita akan terkabul, itu adalah urusannya Allah, itu ada dalam kuasanya Allah. Kita fokus aja pada apa yang bisa kita lakuin. Nah, kalau kita udah benar-benar fokus pada apa yang bisa kita lakuin, biasanya kita bakal lupa gitu loh. Kita nggak akan banyak mikir lagi, karena kita udah fokus, aku bisanya apa ya. Mulai sekarang kita stop mikir kapan ya doa kita akan terkabul, stop mikirin bagaimana caranya doa kita akan terkabul, stop mengeluh. Karena kalau kita masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, ya
itu masih ada prasangka buruknya kepada Allah. Kita masih nggak sepenuhnya berserah kepada Allah. Nah, jadi stop ya, stop. Dari sekarang stop, kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Jadi nggak usah kebanyakan nanya lagi, enjoy the process. Kalau kita masih mikirin kapan ya doa kita akan terkabul, bagaimana ya caranya, terus kita masih mengeluh, itu sama aja kita menghambat proses terkabulnya doa kita. Karena apa? Karena kita masih ada timbul prasangka buruk kepada Allah, dan kita masih gak sepenuhnya berserah kepada Allah, gak bener-bener detachment, gak bener-bener mewakilkan gitu loh, gak sepenuhnya bertawakal. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga benar-benar bisa kita terapin ya dari sekarang, detachment, proses melepaskan. Karena itu juga kalau teman-teman pernah dengar LOA, Law of Attraction, itu juga ada proses detachment, proses melepaskan. Ada yang bilang set it and forget it. Kita berdoa tapi kita melupakan apa yang kita doakan. Nah, mulai sekarang ayo kita belajar untuk menerapkan hal ini. Detachment, benar-benar bertawakal, wakilkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakuin. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau hal yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Aku mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.